Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa ada di hadapan Anda dalam worship night kali ini. Kita memberikan judul Come Holy Spirit. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah kami, dimanapun kami berada, kami tahu tidak ada jarak dalam hadirat-Mu. Engkau ada di mana kami berada, berbicara atas kami, jamah hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa menjalani kehidupan ini. Tanpa Roh-Mu, kami tidak bisa menang dalam kehidupan ini. Penuhi kami dan jamah kami. Berbicara atas kami, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semua, sukacita bisa berada di hadapan Anda sekali lagi. Saudara, saya memberikan judul worship night kali ini adalah Come Holy Spirit. Coba kita buka sama-sama firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan. Siapakah keduanya ini? Yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Sampai di sini. Saudara, ini adalah kisah bagaimana saudara Injil itu diberitakan sampai ke tanah Samaria. Waktu itu Filipus pergi memberitakan Injil, ada banyak orang diselamatkan, menerima Injil, mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Yesus, yaitu baptisan air. Lalu tidak sedikit dari mereka dilepaskan atau dibebaskan dari kuasa roh-roh jahat. Saudara, dan tidak sedikit juga mereka melihat tanda-tanda dan mujizat terjadi. Sementara Filipus memberitakan Injil. Dan apa yang terjadi, kabar gembira ini sampai ke gereja pusat, yaitu gereja Yerusalem. Didengar oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Lalu saudara, Rasul Petrus dan Yohanes ini sengaja pergi ke tanah Samaria dengan tujuan supaya keduanya ini bisa berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Di dalam firman yang kita baca dikatakan sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun. Sebab mereka ini hanya dibaptis di dalam nama Yesus. Jadi orang-orang Samaria yang sudah menerima mujizat, menerima kelepasan, menerima keselamatan, kelahiran baru, mereka itu baru hanya atau hanya dibaptis air, dibaptis di dalam nama Yesus. Dan Rasul Yohanes, Rasul Petrus sengaja datang di sana karena mereka berdua melihat ada yang kurang. Yaitu ternyata orang-orang Samaria itu mereka hanya dibaptis air saja, tapi mereka belum mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka belum mengalami yang namanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Mereka belum beroleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun. Nah, kata turun ke atas seorang pun itu begini, saya jelaskan. Waktu mereka menerima Injil, waktu mereka lahir baru, Roh Kudus itu sudah ada dalam diri mereka. Tapi dikatakan Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun, ini adalah sebuah dimensi yang berbeda. Waktu mereka lahir baru, Roh Kudus ada dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Tapi ada sebuah dimensi yang lain, ini yang dinamakan baptisan Roh Kudus. Inilah yang menyebabkan Rasul Yohanes dan Rasul Petrus datang ke situ supaya mereka menumpangkan tangan, supaya terjadi baptisan Roh Kudus atau peristiwa Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus sama seperti waktu dulu mereka alami. Saudara,
Dan ternyata orang-orang Samaria itu mereka hanya menerima Yesus dan mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang kurang. Rasul Petrus dan Yohanes jauh-jauh datang dari Yerusalem ke tanah Samaria supaya mereka bisa tumpangkan tangan supaya orang-orang Samaria yang sudah menerima Injil itu mereka beroleh Roh Kudus. Dan ternyata pemberian Roh Kudus ini terjadi ketika rasul-rasul itu menumpangkan tangan. Dan ketika rasul-rasul menumpangkan tangan, mereka terima Roh Kudus dan ada tanda kasat mata. Itu sebabnya di sini ada Simon penyihir yang sudah bertobat. Simon penyihir yang dulunya penyihir lalu mereka mengikut. Saudara, dikatakan ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Jadi di sini dikatakan Simon melihat, berarti pemberian Roh Kudus itu bisa terlihat. Berarti ada tanda yang menyertai. Di dalam Kisah Rasul 10, saudara, apakah tandanya? Dikatakan begini, Kisah Rasul 10 ayat 44 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian atau ketika Petrus sedang berkhotbah, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat. Katakan karena melihat. Berarti turunnya Roh Kudus itu bisa dilihat. Roh Kudus memang gak bisa dilihat. Tapi peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas seseorang, memenuhi seseorang itu bisa dilihat karena memunculkan tanda. Saudara, dikatakan saudara tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab, nah inilah tandanya, mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saudara, jadi tanda seseorang itu menerima baptisan Roh Kudus adalah bahasa roh. Itu adalah tandanya. Seperti hari ini kalau Anda lagi sakit kena infeksi, saudara, muncul tandanya apa? Tubuh Anda demam. Itu adalah tanda fisik yang kelihatan. Kepenuhan Roh Kudus juga sama. Seseorang itu mengalami peristiwa baptisan Roh Kudus, pengalaman baptisan Roh Kudus atau tidak, itu bisa kelihatan lewat apa? Ketika dia dipenuhi demikian rupa sehingga ada tanda yang keluar yang bisa dilihat oleh orang, yaitu ketika orang itu berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Saudara, nah inilah yang namanya peristiwa baptisan Roh Kudus. Saudara, nah tapi di sini, saudara, bagi Anda yang belum menerimanya, saudara, saya dorong Anda berdoa menginginkan untuk Anda bisa terima pengalaman ini. Saudara, karena pengalaman baptisan Roh Kudus adalah pengalaman sekali seumur hidup. Dan ini terbuka untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sebab ini adalah janji Bapa. Murid-murid Yesus ketika menyaksikan Yesus naik ke sorga, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan, jangan kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Karena engkau akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa maksudnya? Itulah janji Bapa. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menerima kuasa dan engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung bumi. Saudara, dan ternyata para rasul mentaati dia, mereka tidak meninggalkan Yerusalem, mereka berkumpul bersehati dan mereka berdoa bersama-sama. Mereka berdoa dan ketika tiba hari Pentakosta, terdengarlah tiupan angin keras, lalu ada lidah-lidah api turun ke atas kepala mereka. Mereka dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka itu mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu untuk mengatakannya. Anda bisa baca itu dalam Kisah Rasul 2. Itulah pengalaman baptisan Roh Kudus. Saudara, jadi ini terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Asal hari ini, kalau hati Anda percaya dan terbuka, Anda haus, ini akan menjadi pengalaman yang berharga, ini akan menjadi pengalaman yang indah. Setiap orang percaya bisa mengalami baptisan Roh Kudus. Karena apa? Ini adalah janji Bapa. Saudara, ini berlaku sampai hari ini. Dalam Kisah Rasul 2 dijelaskan, bertobatlah Petrus ketika dia berkhotbah. Petrus berkata, bertobatlah dan supaya engkau bisa menerima karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini dijanjikan
bukan hanya bagi generasi kita, tapi generasi yang akan datang bahkan yang masih jauh. Janji Bapa, Roh Kudus itu diberikan, itu berlaku untuk semua orang di segala zaman sampai ke akhir zaman. Ini berlaku hari ini bagi Anda. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah peristiwa atau pengalaman sekali seumur hidup. Kita harus mengerti, Anda harus menginginkannya. Tapi hari ini saya mau berkata-kata kepada Anda, orang-orang yang sudah mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Saudara, bagi Anda yang pernah mengalami baptisan Roh Kudus, lalu Anda dengan tanda berbahasa roh, sehingga hari ini Anda bisa berbahasa roh, Anda bisa berkata-kata dalam bahasa lidah. Saudara, saya mau katakan baptisan Roh Kudus memang pengalaman sekali seumur hidup. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah pengalaman setiap hari. Nah, ada banyak orang yang sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus, itu nggak memahami ini. Saudara, sehingga mereka menyangka bahwa cukup sekali aku dibaptis Roh Kudus, itu pengalaman 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, cukup. Lalu itu hanya menjadi sebuah memori yang indah. Kenapa saudara? Walaupun Anda pernah dibaptis Roh Kudus di masa lalu, saudara, itu nggak jaminan hari ini Anda kepenuhan Roh Kudus. Loh, kok bisa? Saya ulangi, karena baptisan Roh Kudus itu adalah pengalaman sekali seumur hidup. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah pengalaman setiap hari. Jadi walaupun hari ini Anda bisa berbahasa roh, itu bukan jaminan bahwa Anda hari ini tetap kepenuhan Roh Kudus. Itu bukan jaminan Anda hari ini itu penuh dengan Roh Kudus. Nah, coba kita lihat sama-sama firman Tuhan ya. Di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Terjemahan yang lain dikatakan hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Ada kata senantiasa itu berarti kita ini terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Itulah sebabnya di sini menjelaskan, memang ketika Anda pertama kali mengalami baptisan Roh Kudus, Anda akan punya atau Tuhan akan memberikan Anda karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ketika Anda pertama kali dibaptis Roh Kudus, tanda satu-satunya tanda Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah Anda bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi tujuan Anda dibaptis Roh Kudus itu bukan cuma sekedar bisa berbahasa roh. Tujuan Anda dipenuhi Roh Kudus adalah supaya Roh Kudus itu bisa mengendalikan, menguasai kehidupan Anda. Katakan amin. Itu esensi dari kepenuhan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya walaupun hari ini Anda bisa berbahasa roh, belum tentu Anda itu betul-betul dipenuhi Roh Kudus. Maksudnya bagaimana? Coba saya bacakan satu ayat Efesus 5 ayat 18 tapi dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, janganlah kalian mabuk oleh anggur sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Jadi kata dipenuhi itu esensinya adalah Anda dikuasai oleh Roh Allah. Katakan amin. Saudara, jadi esensi dari kepenuhan Roh Kudus adalah bukan sekedar Anda bisa berbahasa roh. Itu adalah karunia. Pertama kali Anda dibaptis Roh Kudus, tanda yang keluar itu adalah bahasa roh. Makanya Anda nggak boleh hanya menginginkan begini loh. Aku kepengen dibaptis Roh Kudus hanya cuma sekedar berbahasa roh. Itu bagus, menginginkan supaya Anda bisa berkata-kata dalam bahasa lidah. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Jadi ketika Anda pertama kali dibaptis Roh Kudus, Anda berkata-kata dengan bahasa roh, saudara, itu memang punya manfaatnya, saudara. Ya, manfaat yang pertama, saudara, itu menjadi bahasa doa. Jadi ada dua jenis bahasa roh. Bahasa roh yang pertama itu adalah sebagai tanda Anda dibaptis Roh Kudus. Dan ketika Anda berkata-kata dengan bahasa roh, itu menjadi bahasa doa Anda.
Roma 8 mengatakan Roh Kudus itu turut menolong kita, membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Maka dia berdoa bersama-sama dengan roh kita. Ia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, kata Roma 8. Saudara, jadi itu menjadi bahasa doa kita. Bagi Anda yang sudah kepenuh Roh Kudus, Anda mendapatkan sebuah fasilitas, Anda bisa berdoa dengan bahasa roh. Dan barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia langsung mengucapkan hal-hal yang akal budinya itu nggak mengerti, tapi dia langsung mengucapkannya kepada Allah. Kata 1 Korintus. Jadi ini direct, Anda langsung ngomong, ini menjadi bahasa doa. Saudara, kadangkala kita ini nggak ngerti bagaimana harus berdoa. Hari ini harus doakan apa, kita nggak ngerti. Anda bisa gunakan fasilitas ini. Nah makanya orang yang pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh, kalau dia nggak pernah memanfaatkannya, ya dia nggak akan maksimal di dalam doanya. Jadi nggak jaminan loh dia maksimal dalam doanya. Karena apa? Mungkin jangan-jangan dia nggak pernah menggunakan bahasa doa ini di dalam kehidupan doanya sehari-hari. Sangat menolong ketika akal budi kita terbatas, kita nggak ngerti harus berdoa apa. Anda berdoa dengan bahasa roh. Itu akan menolong Anda. Saudara, Anda mendoakan hal-hal yang mungkin Anda nggak bisa pahami akal budi. Mungkin ketika Anda berdoa bahasa roh ada desakan untuk berdoa dalam roh. Ya, dan waktu Anda berdoa mungkin Anda lagi berdoa untuk orang tua Anda yang jauh. Mungkin Anda berdoa untuk seseorang yang mungkin saudara di tengah perjalanan dan mungkin ada ancaman kecelakaan dan Anda berdoa, Anda bersyafaat tanpa akal budi Anda sadar. Mungkin ketika Anda berdoa untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Atau Anda berdoa untuk keluarga Anda. Di dalam kemahatauan Tuhan, Roh Kudus berdoa untuk keluarga Anda. Tanpa akal budi Anda tahu. Saudara, mungkin ketika satu momen saudara ketika saya menyembah Tuhan, lalu tiba-tiba saya terdorong untuk berdoa dengan bahasa roh. Saya nggak ngerti ini doakan apa. Besoknya ketika saya khotbah ternyata ada banyak kelepasan terjadi. Saya baru ternyata kemarin malam saya berdoa untuk ibadah. Ternyata ada banyak orang yang diikat oleh kuasa gelap dan Roh Kudus ingin membebaskan mereka. Jadi kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Saudara, itu sebagai bahasa doa. Jadi ketika kita terima baptisan Roh Kudus, saudara, dengan tanda berbahasa roh dan bahasa roh itu menjadi bahasa doa kita. Lalu kata Alkitab juga di dalam 1 Korintus 12, barang siapa berbahasa roh, ia membangun dirinya. Jadi ketika Anda berdoa dengan bahasa roh, Anda sedang membangun diri Anda. Saudara, dan juga ini menjadi sarana keintiman dengan Tuhan. Ketika Anda bersekutu dengan Tuhan, Anda menyembah dengan bahasa roh, Anda berdoa dengan bahasa roh, Anda secara langsung ya hati ke hati, roh dengan roh, Anda berkomunikasi dengan Tuhan, Anda bersekutu dengan Tuhan. Saudara, jadi itu bahasa roh jenis pertama sebagai bahasa doa. Tapi ada bahasa roh yang jenis kedua. Saudara, ini adalah sebagai karunia atau salah satu manifestasi dari 12 karunia Roh Kudus. Kalau yang pertama sebagai bahasa doa kita kepada Tuhan, kali bahasa roh sebagai karunia itu adalah ketika Tuhan berbicara melalui kita untuk jemaat. Dan seringkali karunia berbahasa lidah atau berbahasa roh yang satu ini bukan bahasa doa tapi ini adalah menyampaikan pesan. Itu sebabnya harus dibarengi dengan satu karunia yang berikutnya, yaitu karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi jangan bingung, yang satu sebagai bahasa doa, itu kita menerimanya waktu kita mengalami baptisan Roh Kudus, ya akal budi kita nggak bisa mengerti. Yang satu ketika dalam pertemuan jemaat lalu Tuhan itu ingin memberkati jemaat, ingin menyampaikan pesan kepada jemaat, lalu tiba-tiba bahasa roh itu muncul. Biasanya saudara, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh itu juga bisa minta untuk bisa karunia menafsirkan. Atau orang-orang yang lain yang dewasa rohani bisa minta hikmat untuk bisa menangkap pesan di balik bahasa roh tersebut. Tujuannya apa? Bukan untuk membangun diri sendiri, untuk yang berbahasa roh itu bukan, tapi untuk membangun jemaat. Ya, jadi jangan bingung, saudara. Nah, kembali lagi, saudara. Bahasa roh itu punya manfaatnya. Makanya walaupun Anda bisa berbahasa roh, pernah mengalami baptisan Roh Kudus, belum tentu Anda mengalami kepenuhan dari manfaat bahasa roh tadi. Kalau Anda nggak pernah mengaktifkannya atau nggak pernah berdoa dengan bahasa roh.
Begitu pula dengan kepenuhan Roh Kudus. Ketika Anda dibaptis Roh Kudus itu Anda dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu menjadi pengalaman sekali seumur hidup. Tapi kalau keseharian Anda tidak pernah mengizinkan diri Anda untuk senantiasa atau terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Disitulah makanya banyak orang Kristen yang berbahasa roh jadi batu sandungan. Kenapa? Dia berbahasa roh tapi hidupnya gak berubah. Dia berbahasa roh tapi dosa jalan terus. Loh kok bisa? Bisa karena dia gak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi dalam arti hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Dia cuma sekedar pernah mengalami baptisan Roh Kudus dan bisa berbahasa roh. Nah makanya saya katakan saudara, esensi dari kepenuhan Roh Kudus itu adalah hidupmu, hidup Anda dan saya itu dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan pengalaman untuk terus-menerus dipenuhi Roh Kudus itu adalah pengalaman setiap hari. Bukan cuma sekali seumur hidup. Katakan amin. Nah di titik ini saudara, ada banyak orang Kristen termasuk yang pernah mengalami baptisan Roh Kudus. Hari ini kering secara rohani. Hari ini gak penuh dengan Roh Kudus. Karena gak jaminan kalau Anda dulu pernah dibaptis Roh Kudus, otomatis 1 bulan, 2 bulan Anda akan tetap penuh dengan Roh Kudus. Gak jaminan. Saudara, makanya Alkitab katakan hendaklah engkau dipenuhi Roh Kudus. Hendaklah engkau terus-menerus senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Yaitu dikuasai Roh Kudus. Apa yang kurang dari gereja hari-hari ini? Saudara, gereja itu gak kurang-kurang yang namanya khotbah. Apalagi setelah melewati masa pandemi 2 tahun belakangan ini saudara. Semua gereja pada punya pelayanan online. Khotbah dari berbagai macam gereja Anda bisa dapatkan. Gereja gak kurang-kurang khotbah, gak kurang-kurang pengajaran. Gereja gak kurang-kurang sama itu semua. Tapi kenapa? Tetap banyak pengajaran, banyak khotbah tapi orang hidupnya gak berubah. Ada satu yang kurang. Kepenuhan Roh Kudus. Jadi jangan puas kalau Anda pernah mengalami peristiwa baptisan Roh Kudus. Itu memang mengagumkan. Anda perlu mengalaminya kalau Anda belum mengalaminya. Tapi Anda perlu tiap hari mengizinkan diri Anda untuk apa? Terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara, apa efeknya kalau Anda itu dipenuhi Roh Kudus? Anda pernah tahu kisahnya Petrus? Petrus itu orang yang suka membanggakan dirinya. Satu kali dia dikasih tahu oleh Yesus, satu kali murid-murid engkau akan meninggalkan aku lari, kau akan tercerai-berai. Lalu Petrus berkata, aku sekali-kali gak akan melakukan itu, bahkan aku siap mati bersamamu. Wow, ini luar biasa, siap mati itu aku gak akan meninggalkanmu. Aku akan menuju ke salib bersamamu. Tapi ternyata Petrus gagal. Saudara, Petrus sempat lari ketika Yesus ditangkap. Tapi Petrus masih berusaha untuk apa? Untuk tidak meninggalkan Yesus dengan kekuatannya. Petrus itu masih mengikuti Yesus. Ternyata ada orang-orang di sekitar itu berkata kepada Petrus, loh kan kamu itu muridnya. Disitulah Petrus menyangkal. Gak kurang-kurang saudara, 3 kali saudara Petrus menyangkal. Setelah itu ayam berkokok, lalu Yesus menoleh kepada dia. Dia pergi menangis dengan sedihnya. Karena dia gagal. Hari itu dia merasa dia menjadi pengecut. Dia malu dengan kata-katanya sendiri. Dia berkata bahwa aku sekali-kali gak akan tinggalkan engkau, bahkan siap mati bersama dengan engkau. Tapi dia mendapati dirinya gagal. Dia sudah berusaha untuk tidak meninggalkan Yesus. Tapi ternyata dia gagal. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Lalu apa yang terjadi? Ketika Pentakosta terjadi, Petrus berkhotbah dengan kepenuhan Roh Kudus itu. Tiba-tiba yang pengecut itu menjadi penuh keberanian. Dia berkhotbah dengan penuh keberanian, gak takut ditangkap, gak takut nanti dia bisa di penjara, gak takut mungkin dia akan dibunuh. Dia berkhotbah dengan penuh keberanian dan sebagai hasilnya khotbahnya juga penuh dengan kuasa. 3.000 orang dibaptis dan gereja mula-mula lahir. Luar biasa.
Ada sebuah momen lagi, saya coba cari ayatnya. Saudara, coba kita buka sama-sama di, sebentar. Kisah 4 ayat 7-8 dikatakan, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah dan dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Lihat, ketika Petrus menjawab dalam kepenuhan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin dan pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Lihat, dia sudah dihadapkan oleh majelis agama. Dia disidang dengan kuasa mana kamu berani melakukan hal demikian? Lihat, sama sekali Petrus tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia bisa menjawab dengan penuh keberanian. Ini efeknya kalau orang itu penuh dengan Roh Kudus. Murid-murid Yesus itu sebetulnya sudah kembali menjadi penjala ikan. Mereka waktu lihat Yesus sudah gak ada, mungkin sudah gak ngerti. Saudara, ini mau gimana, tapi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, yang dulunya pengecut menjadi pemberani, yang dulunya gak punya arah sekarang punya visi yang luar biasa. Jadi orang kalau dipenuhi Roh Kudus, itu akan ada sesuatu yang extraordinary yang keluar. Ada sesuatu yang divine atau sesuatu yang ilahi yang keluar. Gak mungkin enggak. Makanya kalau ada orang, saudara, dia pernah mengalami baptisan Roh Kudus, dia berbahasa roh tapi hidupnya gak berubah. Jangan-jangan dulu memang dia pernah penuh dengan Roh Kudus, tapi sekarang dia gak lagi penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau orang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Katakan amin. Simson, ketika Roh Allah berkuasa atasnya, dia bisa menjadi kuat. Ya, dia bisa membunuh musuh itu hanya seorang diri. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Tapi dia lupa bahwa kekuatannya itu bukan karena dirinya, tapi karena Roh Allah berkuasa. Dia main-main dan apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus, Roh Allah meninggalkan dia. Saudara, dia bukan siapa-siapa lagi. Bahkan Alkitab mencatat dia itu menjadi pelawak. Dia menjadi komedian, dia menjadi bahan tertawaan, bahan olok-olokan, saudara. Dia menjadi badut, matanya dibutakan dan dia nggak berdaya ketika Roh Allah meninggalkan dia. Tapi coba lihat, bayangkan, satu momen ketika dia bertobat, di ujung ketika dia berseru kepada Tuhan dan Roh Allah kembali berkuasa atasnya, dia kembali menjadi kuat. Di sini membuktikan bahwa setiap kita itu butuh untuk terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Satu ayat lagi, saudara. Kali ini tentang Saul. Coba kita lihat 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Jadi Nabi Samuel ini lagi berkata kepada Raja Saul. Ketika Raja Saul ketemu sama rombongan nabi-nabi, lalu Nabi Samuel berkata kepada Saul begini, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi ketika Nabi Samuel ini berkata, kamu akan kepenuhan sama seperti nabi-nabi yang lain. Dan sebagai efeknya ketika dia kepenuhan Roh Kudus, dia berubah menjadi manusia yang lain. Terjemahan yang lain dikatakan, kamu akan berubah menjadi manusia yang berbeda. Versi The Message berbunyi demikian, you'll be a new person. And you will be transformed. You will be a new person. Engkau akan diubahkan dan engkau akan menjadi manusia yang baru. Manusia yang berbeda, manusia yang lain. Itu efeknya kalau kita ini dipenuhi Roh Kudus. Makanya dalam Efesus tadi dikatakan, jangan kita mabuk oleh anggur. Apa maksudnya? Kalau kita mabuk anggur, kita itu berada di bawah pengaruh alkohol. Dan orang yang di bawah pengaruh alkohol, dia akan dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, dia mulai berkata-kata hal yang tidak sepantasnya. Dia berjalan juga miring-miring, gitu ya. Dan itu disandingkan dengan seolah-olah disandingkan diumpamakan seperti penuhlah dengan roh.
Dari sini kita bisa tahu penuh dengan roh itu artinya kita ini berada di bawah pengaruh Roh Kudus. Kita ini dikuasai bukan alkohol tapi dikuasai oleh Roh Allah. Kita ini dikendalikan oleh Roh Allah bukan hawa nafsu. Jadi apa yang kurang dalam gereja masa kini? Yaitu pengalaman kepenuhan setiap harinya. Nah sekarang pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya kita ini penuh dengan Roh Kudus? Gini, sebelum saya jawab, coba kita ingat-ingat lagi. Saudara, pertama kali Anda itu terima Yesus dan kepenuhan Roh Kudus. Saya mendengar ada banyak kesaksian. Ya, tiba-tiba orang itu bisa lepas rokok begitu aja. Tiba-tiba ada orang-orang bisa lepaskan pornografinya. Ya, tiba-tiba orang itu bisa mudah sekali mengampuni. Tiba-tiba orang itu bisa berhenti dosa just like that. Saudara, saya pertama kali ketika saya ngalami kepenuhan Roh Kudus, saudara, saya ngalami cinta mula-mula. Waduh, saudara, apa yang dulu saya sulit untuk tinggalkan, tiba-tiba dengan mudah saya tinggalkan. Tiba-tiba berhenti omong kotor. Tiba-tiba berhenti dosa-dosa tertentu yang dulu saya sulit untuk lepaskan, tiba-tiba just like that, lepas gitu aja. Itulah efek dari apa? Kepenuhan Roh Kudus. Saudara. Tapi ada banyak orang Kristen hari ini menggantikan kuasa Roh Kudus dengan kekuatan dagingnya. Mereka lupa, dulu dia bisa berhenti merokok, dulu dia bisa berhenti berbuat dosa, dulu dia bisa tinggalkan semua dosanya, dulu dia bisa lakukan itu semuanya, itu karena dia dipenuhi Roh Kudus. Tapi ada sebuah momen, dia berhenti dipenuhi Roh Kudus, dan dia gantikan dengan kekuatan diri sendiri. Makanya ada banyak di antara saudara frustasi. Kenapa dulu bisa, kok sekarang gak bisa? Kenapa kok dulu itu gampang untuk menolak dosa, gampang tinggalkan dosa, kok sekarang Anda babak belur sama yang namanya dosa? Kenapa Anda gak bisa menang sama dosa? Sebetulnya Anda dulu pernah dipenuhi Roh Kudus tapi sekarang gak lagi. Nah itu sebabnya hari ini bagaimana caranya Anda bisa mengalami penuh dengan Roh Kudus kembali. Yang pertama, Anda harus haus. Ini berlaku bagi orang yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus atau sudah pernah tapi sekarang Anda nggak lagi penuh dengan Roh Kudus. Anda perlu haus. Sebuah prinsip rohani. Saudara, di mana ada kehausan, di situ Roh Allah akan bekerja. Seberapa besar tingkat kehausan Anda itu menentukan seberapa besar kepenuhan yang Anda terima. Roh Kudus itu diberikan, kalau Roh Kudus memberikan itu satu kali. Saudara, ada sebuah ayat dikatakan begini. Coba kita buka. Yohanes pasal yang ketiga ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tuhan itu kalau karuniakan rohnya itu enggak dikit-dikit. Dia berikan sepenuhnya, dia berikan itu tanpa batas. Anytime Anda bisa dapatkan. Tapi kenapa ada banyak orang cuman nggak penuh dengan Roh Kudus? Karena dia nggak haus. Itu sama seperti hari ini seseorang raja gelar pesta. All you can eat, Anda bisa makan sepuasnya. Tapi kalau Anda datangnya itu perut Anda sudah kenyang dengan jajan, ya sedikit yang Anda terima. Walaupun raja itu memberikan segala-galanya, makanan tanpa batas. Anda perlu haus. Makanya satu kali Yesus dalam Yohanes pasal 7 berkata, berdiri, barang siapa haus hendaklah ia datang dan minum. Yang dimaksudnya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh orang-orang yang akan percaya kepadanya. Katakan amin. Jadi Anda perlu haus, Anda perlu rindukan Roh Kudus. Anda perlu menginginkan. Coba ingat-ingat lagi. Pengalaman dulu Anda kejar Roh Kudus, Anda haus sama Roh Kudus, Anda perlu ulangi lagi. Mengejar Roh Kudus, Anda perlu haus. Berapa lama Anda sudah kering rohani, Anda nggak lagi penuh. Saya ulangi sekali lagi. Baptisan Roh Kudus itu pengalaman sekali seumur hidup. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah pengalaman setiap hari yang kita bisa alami. Katakan amin. Hari ini kalau Anda sudah lama kering, Anda perlu haus, kejar dia, inginkan Roh Kudus lebih lagi. Bagi Anda yang belum menerima baptisan Roh Kudus,
Sama prinsipnya. Anda perlu menginginkan Bapa, berdoa kepada Bapa, baptis aku rindu, aku ingin. Di mana ada kerinduan, di situ Roh Allah bergerak. Yang kedua, Anda perlu berserah atau yield, berserah. Maksudnya bagaimana? Coba kita buka Kisah Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Kata menentang Roh Kudus ini dalam versi King James Version itu dikatakan sebagai you do always resist the Holy Ghost. Engkau selalu menolak, menentang. Saudara, Anda perlu berserah. Seberapa banyak Anda dapatkan Roh Kudus, itu adalah ketika seberapa banyak Anda bisa berserah kepada Roh Kudus. Seberapa banyak Anda dapat Roh Kudus itu ditentukan seberapa banyak Roh Kudus mendapatkan diri Anda. Semakin banyak Anda berserah pada Roh Kudus, semakin banyak ruang Anda berikan kepada Roh Kudus. Dan semakin banyak ruang Anda berikan kepada Roh Kudus, semakin banyak Roh Kudus mendapatkan diri Anda. Dan semakin banyak Roh Kudus mendapatkan diri Anda akan semakin penuh dikuasai oleh Roh Kudus. Apa area-area yang sampai di titik ini Anda itu masih menentang atau menolak Roh Kudus? Tuhan, kalau sama yang satu ini, Tuhan jangan otak-atik, jangan atur-atur hidupku. Kalau sama yang satu ini aku gak mau Roh Kudus pimpin. Aku gak mau Roh Kudus ambil. Aku gak mau Roh Kudus berperkara. Yang satu ini pokoknya jangan. Saudara, setiap kita ini akan diproses. Saudara, Tuhan akan mengambil sesuatu yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan ingin melihat kita bertumbuh. Nah, apakah kita ini menyerah kepada Roh Kudus, menyerah kepada pimpinan dan pembentukan Roh Kudus, atau kita menentang, resist, menolak. Jadi hari ini gak heran Anda tidak penuh dengan Roh Kudus karena Anda selalu menolak atau menentang. Bahasa roh bisa sih mungkin berbahasa roh, tapi hidup Anda gak berubah. Malah jadi batu sandungan, malah menghalangi orang-orang yang gak percaya Roh Kudus. Ya, malah Anda memvalidasi, tuh kan bener kan, percuma gak perlu bahasa roh, gak perlu baptisan Roh Kudus. Itu lihat ada orang berbahasa roh hidupnya juga gak bener. Bagi Anda yang mungkin pernah tersandung, saudara, sama orang yang berbahasa roh dan hidupnya gak bener, saya mau katakan ini, jangan salahkan karunia Roh Kudusnya. Jangan salahkan baptisan Roh Kudusnya. Itu anugerah, itu kudus, itu pemberian dari Bapa. Jangan disesat-sesatin. Karena yang salah itu oknumnya, bukan karunia Roh Kudusnya. Kalau ada orang beroperasi dalam karunia Roh Kudus terus hidupnya gak benar, jangan salahkan karunia Roh Kudusnya. Itu oknumnya yang gak terbuka, yang tidak mau yield atau tidak mau berserah kepada Roh Kudus. Karena esensi dipenuhi Roh Kudus adalah dikuasai, mau dipimpin dan mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang terakhir, yang pertama haus, yang kedua berserah atau menyerah, yang ketiga mengenal Roh Kudus. Untuk mengenal Roh Kudus, kalau Anda ingin penuh dengan Roh Kudus, Anda perlu mengenal Roh Kudus. Dengan cara apa? Tidak ada cara lain selain Anda berinteraksi dan bergaul dengan Dia. Katakan amin. Berinteraksi dan bergaul. Dari mana saja? Ingat, Roh Kudus itu bisa menerangi hati kita ketika kita baca firman. Saudara, berinteraksilah dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa berbicara kepada kita. Berinteraksilah supaya Anda bisa mengenal suara Roh Kudus. Lama-lama Anda bisa bedakan mana suara setan, mana suara pertimbangan hatimu sendiri, dan mana suara Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa memimpin atau menuntun kita. Anda perlu kenali. Dan seringkali Roh Kudus itu akan memberikan kita damai sejahtera di hati. Ketika ada pilihan-pilihan sulit dalam kehidupan kita. Nah, di dalam interaksi-interaksi itu, ketika Roh Kudus menerangi firman, ketika Roh Kudus berbicara, ya lewat suara Roh Kudus yang ada dalam diri kita, atau Roh Kudus menuntun kita lewat perasaan sebuah damai sejahtera di hati,
Atau Roh Kudus itu bisa memberikan konfirmasi-konfirmasi, peneguhan-peneguhan. Di dalam semua itu, ketika Anda berinteraksi dan bergaul, Anda akan semakin kenal dengan Roh Kudus. Semakin Anda kenal, semakin Anda akan penuh dengan Roh Kudus. Jangan cuma kenal Roh Kudus itu di satu sisi. Roh Kudus itu memang penghibur. Dia memang sahabat, tapi dia juga pengajar. Dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dan kalau Roh Kudus mengajar itu bukan hanya sekedar teori. Roh Kudus itu mengajar kita untuk kita melakukan firman. Bentuknya itu praktek. Dia mendidik kita. Jadi dia bukan hanya menghibur kita, tapi dia juga mendidik kita. Saudara, nah dalam interaksi itu semakin kita akan kenal Roh Kudus. Amin. Coba kita ulangi. Yang pertama apa? Haus. Yang kedua apa? Berserah atau menyerah kepada pimpinannya, pembentukannya, prosesnya. Yang ketiga, Anda perlu mengenal Roh Kudus. Ada amin? Saudara, mari di momen-momen ke depan ini saya undang kita semua. Kita menyembah Tuhan, menyembah Roh Kudus, masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Amin. Penuhi
Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Sekali lagi dengan segenap hatimu, katakan Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, jamahlah, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Engkau menjamah, jamahlah setiap hati kami, mari kita sembah Dia. Ora lama rama rama ya shana la 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 mo. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 ya shana la 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 mo. Haleluya. Kami haus Tuhan, kami haus akan Engkau. Datanglah, penuhi, jamahlah setiap hati. Kami haus Tuhan, kami datang padamu. Syakaralamaralamaralamaralamaralama. Datanglah, penuhi, jamahlah umatmu, jamah umatmu Tuhan. Haleluya. Datanglah, penuhi kami, jamahlah hati kami, oh Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Engkau, kami terbuka kepadamu, kami mengundang-Mu. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus jamahlah, Roh Kudus penuhilah. Haleluya. Mari semuanya bebaskan rohmu, dimanapun Anda berada, sembah Dia, sembah Dia. Oh, jangan berhenti, terus haus, terus sembah Dia sampai engkau berjumpa pribadi dengan Dia. Haleluya. 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 Syakaralabarabarabarabarabaso. Haleluya.
Mari Anda bisa buka mata sejenak. Saya ingin berdoa khususnya bagi siapapun di antara Anda orang percaya yang ingin mengalami pengalaman sekali seumur hidup, yaitu pengalaman baptisan Roh Kudus. Siapapun Anda hari ini, kalau hati Anda haus, di situ Roh Allah akan bergerak. Asal hatimu terbuka, Anda tidak skeptis, Anda terbuka sama pribadi Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh firman Allah, Anda menanti-nantikan, Anda haus, disitulah Roh Allah akan bergerak. Hari ini siapapun, Anda bisa ikuti doa saya. Siapapun yang rindu menerima baptisan Roh Kudus, Anda ikuti doa saya. Katakan sama-sama, Bapa, di dalam nama Yesus, aku minta, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Hari ini, teguhkan dengan tanda-tanda, yaitu berbahasa lidah, berbahasa roh. Penuhi aku Roh Kudus. Sekarang juga, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sebentar saya akan berdoa, Anda cukup terbuka saja. Dan yang kedua, saya mau berdoa bagi Anda yang Anda pernah mengalami baptisan Roh Kudus, tapi Anda nggak lagi penuh dengan Roh Kudus. Anda nggak terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Hari ini Anda kering, Anda merasa jauh daripada Tuhan. Hari ini Roh Kudus ingin menjamah Anda sekali lagi. Kuncinya sama, Anda perlu haus, Anda perlu terbuka. Anda perlu menyediakan diri Anda untuk mau dipimpin, menyerah kepada Roh Kudus. Dan Anda perlu untuk terus-menerus berkomitmen untuk mengenal Roh Kudus. Saya juga mau berdoa dengan Anda. Baik orang yang pertama, yang belum pernah dibaptis Roh Kudus. Dan yang Anda sudah pernah tapi Anda nggak lagi penuh dengan Roh Kudus. Anda kering secara rohani. Anda bisa letakkan tangan di dada, saya akan berdoa sekarang. Ora bakabarala barabara. Ora bakabasyaka barala baraba. Roh Kudus, Kau lihat permintaan mereka, doa mereka di dalam nama-Mu hari ini dimanapun mereka berada. Kami tahu ada kuasa Allah bekerja. Hari ini Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Penuh, 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 penuh. Terima, aku lepaskan sekarang di tempat di mana mereka berada di dalam nama Yesus Kristus. Terima dalam nama Yesus. Penuh, mengalir, surga terbuka, Roh Allah mengalir di tempat di mana ada kehausan. Di situ Roh Kudus penuh, mengalir dalam nama Yesus. Receive in Jesus name. Oh rabakabara bara 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 bara. Oh rabakababa bara 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 bara. Terima dalam nama Yesus. Oh rabakabara bara 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 bara. Sama-sama naikkan pujian ini. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi Engkau menjamah setiap hati kami. Mengalir sekarang dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi. Ora bakabara bara 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 bara. Syakabakabara bara bara bara. Receive, mengalir dalam nama Yesus. Jamahlah setiap hati. Jamahlah setiap hati kami. Mengalir sekali lagi. Syakabara bara 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 bara. Roh Kudus penuhi Roh Yesus. Urapi jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Mari semua angkat tanganmu.
Hari ini biar pengalaman ini diteguhkan. Apa yang kau dapatkan itu adalah murni dari Roh Allah, tidak bisa dicuri oleh si jahat lagi. Itu adalah pemberian daripada Bapa Sorgawi. Itu adalah pemberian yang baik dan iblis gak bisa mencurinya dari hadapanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah berlimpah-limpah dari Kristus Yesus Putra Allah, dan penyertaan, kepenuhan, pengurapan dari Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, Amin.